Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan teman-teman ke sosial mediaku. Nah, ini ada pertanyaan menarik ya, yaitu terkait dengan Instagram. Pertanyaannya itu adalah, Kak, apakah akun Instagram itu valid, oke, boleh dituliskan di CV? Kemudian, akun Instagram yang disarankan untuk ditulis di CV itu semacam apa sih? Nanti kalau misalkan akun Instagramku ini adalah salah satu akun yang akan digunakan untuk sosial media cek, kira-kira apa yang harus aku siapin di akun Instagramku? Apakah harus aku beginikan atau begitukan? Inti pertanyaannya semacam itu. Oke, bagi teman-teman ya, khususnya yang membuat CV dan di dalamnya itu memasukkan info pribadi. Nah, info pribadi itu kan macam-macam ya teman-teman. Ada yang foto, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, dan sosial media. Nah, sosial media ini yang biasa dimasukkan itu ada LinkedIn, ada Instagram yang cukup banyak ya yang aku temuin dari rekan-rekan yang CV-nya pernah aku review. Nah, akun Instagram semacam apa yang disarankan untuk dituliskan di CV, di mana yang namanya dituliskan ini pasti akan ada sesuatu yang dipertimbangkan dari isinya. Oke, aku jawab ya teman-teman. Setiap informasi yang ditulis di dalam CV itu ya, kita harus punya mindset bahwa setiap yang kita tulis itu mengandung informasi-informasi yang akan membuat kita dipertimbangkan, ya, dipertimbangkan punya potensi akademis atau non akademis yang membuat menarik, karena itu bagian dari marketing dokumen kita. Jadi kita menjual diri di setiap informasi yang ada di CV, termasuk sosial media. Nah, sosial media ini biasanya ya akan dikunjungi oleh rekruter atau kadang user langsung untuk mengetahui terkait informasi-informasi yang mungkin belum bisa kita baca dari CV-nya saja. Jadi ada hal yang mungkin bisa kita peroleh dari sosmednya, ada hal yang bisa kita lengkapi infonya dari sosmednya. Salah satu sosmed ini adalah LinkedIn. Mohon maaf, LinkedIn dan Instagram yang biasanya memang dimasukkan ke CV. Kalau ada sosmed yang lain nggak masalah, tapi di sini aku akan fokus ke dua hal ini. Nah, akun Instagram yang dimasukkan ke CV yang aku saranin ya untuk mendapatkan kesan positif dari rekruter atau pembaca adalah kayak begini nih kategorinya. Nomor satu, jangan diprotek. Oke, akun sosmed kita, khususnya Instagram, divisit, dicek, itu biar tahu gitu. Kita tuh punya personality gimana sih? Bagaimana gaya komunikasi kita secara digital, secara online, bagaimana kita bersosialisasi dengan warga-warga yang ada di dunia maya ini. Bagaimana leadership kita, bagaimana teamwork kita, apa kegiatan kita sehari-hari. Relevan nggak dengan yang dia sampaikan, yang dia klaim di CV. Sesuai nggak nantinya dengan yang mereka sampaikan di interview. Kira-kira kepribadian ini cocok nggak dengan culture dari perusahaan ini. Kira-kira orang ini bisa membaur nggak dengan tim yang sudah ada. Kira-kira orang ini punya potensi apa lagi yang bisa ditumbuh kembangkan bersama perusahaan ini sehingga bisa maju bersama, semacam itu. Nah, pada saat sosmednya itu diprotek, pertanyaanku adalah, ya gimana bisa diproses gitu loh teman-teman. Ngeproses CV kan cukup cepat ya, baik itu yang menggunakan aplikasi tracking dulu atau yang langsung pakai mata gitu kan. Begitu ada sosmed kan kita bisa kunjungi. Nah, waktu kita cek diprotek gitu, kira-kira bakal di follow dulu terus ditungguin CV-nya ditaruh dulu nanti kita balik ke CV ini lagi atau di skip? Jawabanku ngeceknya kemungkinan akan di skip. Jadi ngecek bagian Instagramnya ya, akun Instagramnya akan di skip dulu ya, karena nggak mungkin ditungguin, CV-nya masih banyak. Jadi di sini ya sifatnya tuh bukan negatif gitu, tapi netral. Jadi kita nggak bisa memperlakukan sesuatu ke akun Instagram. Jadi yang dicantumin di CV jadi kurang optimal manfaatnya. Kita hanya
sekedar oh saya tahu nih akun sosmednya, ya sudah, that's it gitu. Tapi untuk hubungannya dengan pertimbangan bersama dengan seluruh isi CV itu kurang bisa. Jadi aku kurang rekomendasi ini ya teman-teman, untuk akunnya diprotek. Nomor 2, akunnya tidak diprotek, tapi isinya cuma following dan follower, sama sekali nggak ada postingan. Entah itu di feed, entah itu di reels, entah itu di video, entah yang di tag sama teman yang lain, entah di story, itu nggak ada postingan. Nah, pertanyaanku adalah, coba teman-teman yang akun Instagramnya semacam ini ya, kenapa akun Instagram tetap dimasukin, tapi isinya cuma foto, following, sama follower gitu? Info apa yang nanti jadi pertimbangan kita yang berasal dari akun Instagram yang semacam itu untuk menjadikan kamu tuh orang yang beda, orang yang lebih menarik dari kandidat yang lain gitu? Kan kurang infonya ya teman-teman ya. Jadi aku kurang merekomendasikan ya. Akunnya yang nomor 2 adalah nggak diprotek sih, tapi sama sekali nggak ada postingan. Apalagi teman-teman dicek sosmednya ini bukan waktu interview, bukan waktu dicek di awal, di screen di awal, tapi pada saat interview gitu. Pada saat teman-teman interview ada sosmed, tapi di situ kan sebelumnya mungkin udah riset gitu, ya kan? Terus habis itu interview, setelah interview kita ada sosmed cek, setelah sosmed cek ternyata kok dia bilangnya dia komunikasinya begini begitu begini begitu, tapi di mana buktinya? Bisa kita cek di sosmednya pun dia nggak ada aktivitas gitu. Oke ya, itu adalah yang nomor 2 dari saranku ya. Yang nomor 3, akunnya adalah akun jualan. Oke, memang jualan itu adalah aktivitas yang positif, aktivitas yang bagus bagi teman-teman, karena menunjukkan bahwa teman-teman itu punya inisiatif dan produktif. Tapi untuk keperluan background check gitu, sosmed check ini, akun Instagram, akun jualan kurang aku rekomendasikan untuk dicantumin. Karena apa? Karena di sana itu teman-teman malah ibaratnya tuh membagi fokus gitu. Teman-teman sedang bekerja, sedang ingin melamar kerja di sini, di bidang ini. Tapi teman-teman nyantumin akun jualan tersebut. Kecuali akun jualan ini relevan dengan posisi yang sedang teman-teman lamar. Jadi teman-teman ingin menunjukkan punya kemampuan sales dan marketing, kemampuan teman-teman menjadi seorang admin sosial media untuk jualan untuk diri sendiri, ingin menunjukkan bahwa sambil menunggu aku dapat kerja gitu ya, ada karir gapnya di sana, teman-teman melakukan itu. Oke, tapi saranku adalah ada akun Instagram dimasukin adalah akun pribadi, bukan akun jualan kayak gitu. Karena itu bener-bener kayak bagi fokus gitu loh teman-teman. Yang kita pengen tahu itu adalah personality gitu ya, kemudian pengetahuan dan lain-lain, kemampuan komunikasi, kesesuaian dengan culture yang ada gitu. Tapi kalau jualan ya kita akan impress, tapi bukan yang aku rekomendasikan gitu. Oke, dengan pertimbangan tadi. Yang selanjutnya adalah akun Instagram yang di dalamnya ada unsur sara. Ingat ya teman-teman, unsur sara ini tidak selalu harus hal yang negatif. Tapi di dalamnya itu sebenarnya tuh lebih kayak ke saya nggak bisa nebak teman-teman tuh kayak gimana gitu. Ini aku pakai contoh aku aja ya. Aku seorang muslim gitu ya. Ada akun Instagram dicantumin, setelah aku kunjungin di dalamnya itu adalah isinya kajian-kajian gitu. Aku nggak bisa nemuin fotonya teman-teman, aku nggak bisa temuin kegiatannya teman-teman, aku nggak bisa temuin gimana teman-teman bersosialisasi dengan orang lain, aku nggak bisa temuin apa pengetahuan yang dimiliki sama teman-teman yang berkaitan dengan pengalaman kerja atau pengalaman pendidikan yang sesuai dengan lowongan yang dibuka. Karena yang ada di dalamnya ini misalkan cuplikan-cuplikan kajian-kajian dari ustadz-ustadz terkenal, caption-caption dari guru-guru ngaji yang terkenal gitu. Memang itu bagus sekali gitu. Semua agama yang memasukkan hal semacam ini bagus gitu ya, karena teman-teman tuh religius dan orang yang dekat dengan agama pasti positif ya ibaratnya kayak gitu. Tapi maksudku adalah jadi kurang nyambung gitu, paham nggak gitu. Karena yang ingin kita nilai itu teman-teman, bukan orang-orang hebat ini, bukan guru-guru ngaji kita ini gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah apalagi misalkan di dalamnya itu ada postingan-postingan yang teman-teman buat sendiri, rame sendiri, tapi ya tadi masih ada di unsur
sara tapi yang sifatnya itu negatif gitu. Jadi teman-teman ada ujaran-ujaran tertentu yang kurang bagus, terus di dalamnya itu ada komen-komen dari teman-temannya kalian gitu ya. Terus di komennya dengan bahasa yang kurang santun, yang menunjukkan bahwa ya kurang santun saja gitu. Ya bisa dibayangkan kalau kita melihat hal yang semacam itu, ya kan. Padahal pada saat di interview atau pada saat di surat lamaran atau di CV-nya, teman-teman mengklaim bahwa saya orangnya itu semacam ini. Tapi dari sosmednya bilang orangnya ternyata semacam ini gitu. Jadi itu jangan ya teman-teman ya, saranku. Lalu lanjut terkait dengan akun Instagramnya ini, apalagi yang aku kurang saranin ya, yang mending nggak usah dicantumin lah gitu. Atau misalkan kalau dicantumin akun Instagramnya itu silahkan di upgrade ya, isinya jangan kayak gitu. Nah selanjutnya adalah berisi postingan-postingan yang apa, misalkan membantah klaim isi CV atau membantah klaim hasil interview. Pada saat interview, teman-teman itu menyampaikan, saya adalah orang yang mampu atau terbiasa bersosialisasi, bertemu banyak orang di banyak lingkungan. Saya mengikuti ini macam-macam. Tapi teman-teman bikin postingan di Instagram paling 1 atau 2 atau berapa. Kemudian postingannya itu teman-teman apa? Misalnya bareng-bareng nih, ya. Bareng-bareng. Di beberapa foto yang bisa kita temukan, teman-teman itu posisi berdirinya, positioning dibanding sama teman-teman itu kayak ngumpet gitu. Jadi teman-teman di CV atau di interview bilang saya tuh punya leadership, saya tuh orangnya pede begini, tapi dari sisi foto tuh teman-teman kayak sembunyi gitu, kayak bukan yang tampil, bukan yang lagi show gitu. Jadi menurutku kayak yang kayak gini, atau misalkan ada yang fotonya tuh sebenarnya rame-rame sama teman-teman dan lain-lain, tapi teman-teman menghindari menghadap ke layar. Teman-teman lebih suka nengok ke sana atau hadap depan sambil di coverin gitu-gitu. Nah ini kan takutnya akan berlawanan dengan apa yang teman-teman klaim. Teman-teman bilang memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, sosialisasi yang bagus, terbiasa bertemu dengan orang baru dan lingkungan baru, mampu melakukan ini itu, misalkan teman-teman sudah melakukan itu, tapi dibantah gitu sama fotonya. Ingat teman-teman, kalau ada yang bilang foto itu mengandung 1000 bahasa, itu benar gitu. Jadi itu adalah beberapa poin ya yang ditanyakan sama teman kita ini melalui salah satu sosmedku terkait dengan akun Instagram yang kurang disarankan untuk dicantumin di CV. Kalau untuk yang LinkedIn nanti aku bahas yang lain ya. Nah ini teman-teman silahkan coba dicek. Ingat ya teman-teman, sebagian dari rekan kita ini khususnya pasca COVID, video ini aku bikin di bulan Agustus 2022 ya, bahwa merasa bahwa sosial media itu isinya toksik kak, termasuk Instagram. Sehingga aku punya Instagram tuh hanya secukupnya aja. Kalau misalkan disuruh aku ngerekrut, ikut perekrutan tertentu, terus disuruh bikin video perkenalan diri, di-upload, terus mention gitu, baru aku bikin postingan. Kalau enggak ya enggak kayak gitu. Isinya teman-teman toksik kak, isinya cuma pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer lagi kerja gini gitu, nggak tahu perasaan kita sebagai seorang job seeker gimana gitu. Loh, jangan gitu teman-teman. Jadi kita harus melihat semua sosial media kita atau apapun aktivitas secara online kita sebagai sarana yang memiliki potensi untuk mempromosikan diri kita lebih dekat kepada pekerjaan impian kita gitu. Memang segala sesuatu itu ada potensi negatifnya, tapi kenapa teman-teman tidak mencoba untuk melihat dari sisi positifnya? Nah, barangkali itu sudut pandang dari aku ya teman-teman. Ini cukup subjektif dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain terkait dengan akun Instagram yang disarankan untuk dituliskan di CV semacam apa, biar informasinya itu mensupport informasi lain sebagai bahan pertimbangan teman-teman dibandingkan kandidat yang lain, boleh dituliskan di kolom komentar, atau kalau ada yang salah mohon dikoreksi dari yang aku jelasin tadi. Paling sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan lain silahkan boleh ditanyakan di sosmedku. Terima kasih teman-teman untuk waktu diskusinya.